Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, di mana hingga saat ini kita masih dianugerahkan kenikmatan dari Allah yang begitu besar, yang begitu sempurna. Maka sudah sepantasnya, sudah selazimnya kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Hanya dengan bersyukurlah satu-satunya cara agar ditambahkan kenikmatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan sebaliknya, apabila kita tidak pandai bersyukur, maka apa yang kita akan dapatkan? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksalah yang sangat pedih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa juga merupakan sebaik-baiknya bekal. Takwa itu mengantarkan kita ke derajat yang paling mulia dan mengantarkan kita, dengan takwa kita punya bekal yang sebaik-baiknya bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Oleh karenanya, tingkatkan terus ketakwaan kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Waktu yang sangat singkat di dunia ini, janganlah sekali-kali untuk digunakan kepada hal-hal yang sia-sia dan melalaikan kita
dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan saat ini kita akan lanjutkan pembahasan surah At-Takatsur. Silakan dibuka surah At-Takatsur. Ya, yang sudah ada Qur'annya silakan dibuka. Kita akan bahas dari sisi bacaan, kemudian kita dari sisi makna atau tafsirnya, agar membaca Al-Quran kita paham maknanya sehingga menjadi petunjuk. Kalau membaca saja itu juga berpahala. Membaca saja tapi gak paham maknanya, apakah akan bisa jadi petunjuk? Ya, tidak, karena kita nggak paham. Contoh, kita baca Al-Fatihah setiap sholat minimal. Misalnya pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum tentu semua ini paham maknanya. Padahal ini adalah ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami apa? Menyembah. Hanya kalimatnya. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta segalanya hanya kepada Allah. Tanya diri kita, sudah jujur belum? Tiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi masih jauh kebanyakan ya yang belum paham. Banyak yang beribadah kepada selain Allah. Salat iya, habis salat berbuat kesyirikan. Banyak yang begitu. Ya, banyak. Berarti ia agak paham apa yang dibaca itu. Enggak yakin. Seolah-olah Allah ini masih kurang sehingga harus minta ke yang lain, ke makhluknya. Banyak kan seperti itu. Gak yakin. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Buktinya masih aja keluh kesah. Ya, masih aja tidak tenang, masih galau sehingga dibisikkan oleh syaitan dan belok ke jalan kesesatan, ke jalan kesyirikan. Padahal tiap hari dibaca. Ini contoh yang hanya bisa baca saja tapi enggak dipahami maknanya, sehingga tidak menjadi petunjuk karena enggak paham. Kalau kata istilah ya, istilah orang Asgar, monyet ngagugulung kalapa. Monyet ngagugulung kalapa. Ada apa yang artinya tahu? Siapa yang ahli tafsir ini? Monyet ngagugulung kalapa. Itu bahasa Turki, Pak. Turunan kidul. Jadi apa bahasa kita? Monyet ya. Ngagugulung itu menguasai kelapa tersebut tapi nggak bisa ya diputar bolak-balik. Sama baca Quran bolak-balik tidak paham ya, masih berbuat syirik lagi, berbuat maksiat lagi, berbuat dosa lagi. Padahal tiap hari baca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu dalamnya. Ya gitu istilah orang Turki, monyet ngagugulung kalapa istilahnya. Baik, silakan sudah ya buka. Kita akan coba dulu sedikit kita kupas, nanti 20 menit atau 15 menit kita baca tahsinnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Ya.
Alhaakumut takatsur. Gitu kan? Apa mananya? Ayo baca artinya. Iya, bermegah-megahan telah melalaikan, kata Allah. Nah, ini perhatian. Jangan sampai kita masuk ke sini. Apa makna bermegah-megahan? Yaitu mengumpulkan harta kekayaan, cinta dunia. Cinta dunia ini dapat melalaikan dari apa? Anit ta'ah, anit ta'ati, dari ketaatan. Bermegah-megahan, mengumpulkan harta kekayaan, maknanya banyak, luas. Bermegahan di sini mengumpulkan, mengejar-ngejar dunia, baik itu berupa harta, tahta, jabatan, bahkan pengikut, followers, ya, subbreaker, ya, terus bermegah-megahan sifatnya dunia pokoknya, ya. Kan YouTuber ada subbreaker kan ya. Ya. Itu akan melalaikan dari apa? Anit ta'ah, akan melalaikan dari ketaatan. Hati-hati. Digelapkan matanya, hatinya, maksudnya mata hatinya kepada akhirat. Terus cinta dunia, setiap hari yang dipikirkan, yang diangan-angankan adalah dunia. Karena tidak jauh manusia ini, ya, kita nih ada dua sifat yang nempel terus, dua sifat nempel terus di manusia. Coba kita muhasabah, ada gak di diri kita nempel nih sifat ini? Jelek dua-duanya nih. Yang pertama tamak, yang kedua berangan-angan dunia. Ada gak nempel dalam diri kita? Tamak, rakus, ya. Padahal sudah cukup harta, terus mengejar-ngejar, dikumpulkan. Padahal rezeki kita apa yang sudah dimakan. Pakaian akan usang, apa yang sedang kita pakai ini tidak bermanfaat semuanya. Hanya dengan disedekahkan, itulah yang akan bermanfaat selama-lamanya. Itulah rezeki kita yang akan kita miliki, yaitu yang disedekahkan. Jadi kalau kita sudah paham, kaidah, ketika kita punya harta kekayaan dan ingin dimiliki selamanya, maka caranya apa? Gunakan di jalan Allah, sedekahkan, infakkan di jalan Allah. Itu akan jadi milik kita selamanya. Tapi kalau disimpan di rekening, disimpan di tanah dan lain-lain yang sifatnya dunia, itu belum tentu jadi milik kita, ya. Karena rezeki kita itu, kalau yang makanan apa yang sudah melewati tenggorokan, itu mah harta kita. Kalau baju, pakaian apa yang sedang dipakai, dan itu akan usang. Namun kalau kita ingin memiliki harta tersebut, maka sedekahkan di jalan Allah, praktekkan, amalkan kalau kita sudah paham. Karena sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, kata Allah. Jadi surah At-Takatsur ini akan membahas tentang orang-orang yang suka bermegah-megahan. Ayat keduanya, hatta zurtumul maqabir. Ya. Apa artinya? Sampai masuk ke dalam kubur. Apa maknanya? Ya'tikumul maut. Maksudnya sampai datangnya kematian.
Orang yang bermegah-megahan dan ia nggak sadar-sadar, nggak taubat-taubat, terus ya berhenti baru kalau sudah maut. Nah ini bahaya. Belum sempat ya, berhenti dari bermegah-megahan, bertaubat dari bermegah-megahan, ia akan nyesal karena ia terus sampai ya'tikumul maut. Pertanyaannya, apakah harta yang banyak tadi akan dibawa ke kuburan? Apa saja akan dibawa ke kuburan? Rasulullah SAW bersabda, yattabi'ul mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang mengiringi apa? Jenazah. Ada 3 hal. Fayarji'u ithnani, dan yang 2 akan kembali. Jadi ada 3 hal mengiringi jenazah tersebut, yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang mengikutinya yang kekal, ya, yang menemaninya wahidun, 1. Yattabi'uhu, apa yang mengiringi tadi itu? Yang 3 itu? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Jadi yang ngiringi nanti kita ini ya, ada 3. Keluarga, apalagi? Harta dan amal. Yang 2 akan balik. Balik lagi yang 2 mah. Yang 1 yang ngikut wayabqa wahid tadi. Fayarji'u, dan akan kembali. Mana yang kembali? Ahluhu, keluarganya balik lagi. Ya. Walaupun suami istri sangat saling mencintai karena Allah, bahasanya apa? Aku tak bisa ditinggalkan olehmu. Ya. Siapa yang meninggal? Taruh istri kita meninggal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Fulan bil fulanah bil fulanah. Ya. Dan seterusnya. Nah, singkat cerita, diantarkan ke kuburan. 3 tadi yang ngikutin. Siapa? Keluarga, ngikutin kan? Pada ngantar keluarganya. Siapa lagi? Harta. Apa itu harta? Misalkan apa? Mobilnya yang ngikut tuh. Ya, banyak dia dengan mobil-mobil yang mewah. Ya, mobil yang megah dipakai hanya untuk ngiringi saja. Kemudian amalnya. Setelah dikuburkan, siapa yang pulang? Keluarganya balik lagi. Mobil yang tadi yang nganterin balik lagi. Alphard misalkan. Apakah ikut dikubur di situ? Tidak, balik lagi. Wa yabqa wahid. Apa itu yang 1 ini? Apa tadi yang kurang? Wa amaluhu. Wa yabqa wa amalahu, dan amalnya yang kekal mengikuti menemani jenazah tersebut. Nah, maksudnya adalah amal yang mana? Yang tadi bermegah-megahan. Ya. Hatta zurtumul maqabir, maka kata Allah, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada 2 ayat diulang-ulang. Apa maknanya? Artinya dulu apa? Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat dari apa? Bermegah-megahan. Kemudian diulang, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini maknanya ancaman di atas ancaman. Berarti apa nih? Berat gak? Ancaman di atas ancaman. Itu tafsirnya. Sekali-kali tidak. Ya. Ini penekanan. Akan mengetahui, akan mengalami akibat daripada perbuatan tadi, bermegah-megahan tersebut. Apa katanya? Apa berikutnya? Kalla law ta'lamu ilmal yaqin.
ilmal yakin, akan pasti kita nanti akan mengetahuinya. Apa itu? La tarawunnal jahim. Perhatikan dulu, nanti kita bahas bacaannya. Dibagi 2 season. La di situ maknanya apa? Benar-benar, niscaya, pasti akan melihat, akan memperhatikan apa? Al-jahim, neraka jahim. Ini ancaman di atas ancaman bagi orang yang suka bermegah-megahan. Apa ancamannya? Masuk neraka jahim. Hati-hati. La di situ la tarawun dibaca pendek. Beda mananya dengan la yang panjang, Pak, yang la ilaha illallah. La itu 2 mananya, bisa nafi, bisa nahi. Artinya itu bisa tidak atau jangan. Yang la panjang, la. Itu panjang apa pendek? Pendek. Maka kalau pendek mananya jadi sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, gitu mananya. Makanya kalau sedikit salah baca panjang pendek itu ngaruh ke arti. Pentingnya baca Quran itu begitu, Pak. Salah panjang pendek saja, apalagi kalau salah makhraj, itu semua sama akan mempengaruhi ke arti. Coba kalau dibaca panjang, la tarawunnal jahim, ya, tidak akan mengetahui atau melihat neraka jahim. Tuh, enak banget ya. Jadi orang yang bermegah-megahan mah nggak masuk neraka jahim. Kalau dibaca lanya panjang, nggak akan melihat neraka jahim, nggak ada. Jadi seolah-olah ditiadakan tuh neraka itu. Nah, tapi kalau pendek bacanya la tarawunnal jahim, ini benar-benar pasti, ya, akan melihat, akan memperhatikan kita ini, ya, neraka jahim. Jadi penghuni neraka jahim adalah siapa? Orang-orang yang bermegah-megahan. Baik. Berikutnya apa? Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Ini juga penekanan lagi. Ya. Kemudian benar-benar kamu akan melihat dengan pasti, dengan hakul yakin, ainal yakin. Akan melihat nanti orang-orang penghuni neraka jahim, yaitu orang-orang yang bermegah-megahan, ya, mengumpulkan harta, kekayaan, jabatan, ya, pengikut dan lain-lain, yang sifatnya cinta dunia, yang melalaikan dari ketaatan. Kenapa? Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya tadi, akan ditanya kenikmatan yang Allah berikan tadi. Harta nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Kesehatan nikmat? Nikmat. Waktu luang nikmat? Nikmat. Itu semua akan diminta pertanggung jawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti di akhir ayat ini, ya, kembali ke ayat 1, bahwasannya akan diminta, akan ditanya tentang nikmat nanti. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan tidak dipakai untuk taat, malah dipakai untuk bermegah-megahan. Maka kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nas. Ada 2 kenikmatan, 2 nih, di mana banyak manusia yang terpedaya, banyak yang tertipu manusia dengan 2 kenikmatan ini. Ini ujian berupa kenikmatan nih, hati-hati. Makanya kalau kita diuji dengan keburukan, musibah, itu banyak yang lulus biasanya. Tapi kalau diuji dengan kebaikan, yang tidak lulus. Bahkan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya. Kenapa? Karena banyak yang tidak lulus melewati ujian kenikmatan.
Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan di mana banyak manusia yang terperdaya. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama apa? Nikmat kesehatan. Nikmat sehat. Banyak kenikmatan sehat ini tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Hubungannya dengan ayat 1 tadi malah digunakan untuk bermegah-megahan, untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia, cinta dunia, melupakan akhirat. Padahal harusnya dibalik, kejar akhirat, dunia ngikut sendirinya. Yakin gak? Ragu Ustaz, saya gimana ya? Harus yakin. Fokus akhirat, dunia ngikut sendirinya. Harta kekayaan langsung sedekahkan, infakkan di jalan Allah, untuk membantu orang-orang di jalan Allah, mendirikan masjid, mendirikan pesantren, membantu para santri, anak yatim, yang pada intinya semua harus di jalan Allah. Harusnya begitu. Itu cirinya bakal lulus. Tapi kalau sebaliknya malah dikumpul-kumpul ya, berangan-angan nanti saya pengen nambah mobil lagi, nambah istri lagi. Ya. Nambah apa lagi? Nambah perusahaan lagi, nambah rumah lagi, nambah lahan lagi yang luas. Buat siapa? Buat anak cucu saya. Terus dikumpulkan. Sehingga hatta zurtumul maqabir, sampai datangnya kematian, sampai masuk alam kubur, gak tobat-tobat. Nah ini kesehatannya ini tidak digunakan untuk taat. Yang terakhir apa tadi? Yang terakhir wal faragu. Dan kenikmatan yang kedua yang dapat memperdaya ya, manusia banyak tertipu, yaitu waktu luang. Waktu luang, betul nggak Pak? Buktikan ayo, Bapak-bapak sudah bisa ngaji belum? Seumur segini banyak ya Bapak-bapak yang sudah 50 tahun, 40 tahun belum bisa ngaji, betul nggak? Ayo jujur. Ya, yang belum bisa ngaji udah 50 tahun ada. Terus selama mudanya pakai apa? Pertanyaannya kan itu. Dipakai main Ustaz. Yang lebih semangat karena ada di tulang punggung anak muda Islam ini. Ya. Negara ini, Islam ini, masa depannya ada di tulang punggung anak-anak muda. Harusnya anak muda ini semangat untuk thalabul ilm. Ya. Tapi kalau waktu luang tersebut digunakan untuk bermegah-megahan tadi, apa yang terjadi? Banyak sekarang yang sudah sepuh belum bisa ngaji, sholat juga belum bisa ikut-ikutan, betul nggak? Coba saya tanya nih tentang sholat misalnya. Sholat itu perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Fikih lagi. Bapak kan sudah beristri, ya, ibu sudah bersuami, udah punya anak, mungkin ada yang 2, ada yang 4. Sudah bisa mandi wajib belum? Yang benar sesuai sunnah. Jangan-jangan cuma mandi brus aja mandi gitu. Ayah kalau ditanya satu-satu belum tentu ada semua bisa nih. Apalagi yang belum ngaji. Cara mandi wajib bagaimana? Ya, Ustaz yang penting masuk aja, saya langsung mandi brus gitu. Enggak seperti itu. Ya. Yang pertama apa? Pertama kali baca basmalah, ya, mencuci apa? Tangan dulu, ya, mencuci tangan. Awas ibu nih, Bapak kalau belum paham nih saya sampaikan nih, bonus. Kan yang dibahas kita takut mau tahsin ya, bonus dulu nih. Kepikih dikit. Ya, bonus. Kan harus ada bonus, Pak. Ya. Yang kedua baru mencuci kemaluan. Pakai sabun kalau ada, kalau nggak ada pakai tanah.
Masa gak ada sabun sekarang? Ya. Nah, kemudian baru berwudu. Yang ketiga berwudu. Wudu bagaimana? Ya biasa, cuci tangan, kumur-kumur, hirup air ke hidung, basuh wajah, ya. Kemudian tangan persis wudu sampai basuh kaki. Ketiga tuh. Habis itu apa? Yang keempat, guyur tuh. Apa? Kepala dulu. Kepala. Ya. Diguyur, ya. Batasan boleh tiga kali. Sunnahnya. Wajibnya sekali udah cukup. Kalau yang ngejar wajib dan sunnah, lakukan tiga kali. Terus gimana lagi setelah itu? Ya. Badan bagian kanan. Kayak mandi jenazah. Ya. Kemudian badan bagian kiri. Kemudian seluruh badan. Seperti itu caranya. Ada yang masih salah? Ada yang masih salah? Ada? Tuh, padahal udah sepuh, udah sering lagi bikinnya. Ya, bikin. Tapi apa? Belum paham mandi wajib yang benar. Berarti apa ini? Iya. Wal farogu. Ya, wal farogu. Kesempatan, waktu luang, waktu untuk belajar tidak dipakai untuk belajar. Pas sudah tua baru nyesel. Aduh, nyesel Ustaz, saya dulu gak belajar ngaji, gak belajar fikih, sampai saya mandi junub aja masih salah saya. Tuh, rugi gak? Rugi. Lulus gak? Nggak lulus tuh. Aduh, repot deh. Neraka jahim sudah nunggu. Neraka jahim sudah menunggu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk neraka. Jangankan masuk, ya, mencium pun jangan. Jauhkan diri kita dari neraka. Baik, itu pembahasan dari sisi makna dan tafsir yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Sekarang kita lanjutkan ke tahsinnya. Sedikit Pak, cuma 8 ayat juga pendek-pendek. Saya pakai metode cepat, yaitu metode langsung ke praktek baca, walaupun belum tahu apa itu hukum bacanya. Khawatir pusing. Misalkan alhaakumut, alif lam qamariyah. Apa cirinya alif qamariyah? Alif lam menghadapi huruf qamariyah. Mana huruf qamariyah? Ha. Huruf qamariyah ada berapa? Ada 14. Apa aja yang 14 itu? Sib, da, sana, apa? Kamjad, syahsun. Itu goma, ya, yang itu. Qamariyah bukan, itu mas syamsiyah. Yang qamariyah apa? Abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, pusing kan? Pusing nggak? Pusing nggak paham ya. Nah, makanya saya kasih metode cepat, langsung metode baca. Jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2. Kurang naik suaranya nih. Ngantuk kalau segini mah. Naikin suaranya, naikin. Iya. Biar semangat. Dan saya sampaikan ini waktu itu salah satu trik agar cepat bisa cepat fasih bacaannya, cepat benar makhraj dan sifatnya apa? Suaranya harus lantang. Jangan malu-malu. Lepasin suaranya, buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, perhatikan. Saya yakin sudah hafal semua. Hafal mah, tapi baca belum tentu benar semua. Siap. Alhaakumut takatsur. Ulang lagi. Alhaakumut takatsur. Tuh masih tak kasur lagi.
Bukan kasur. Aduh. Kasur mah itu tempat tidur. Aduh. Ya maaf ya, karena sudah dekat jadi bahasa saya gini. Ya, jadi kayak ke saudara sendiri ya bahasanya ya. Mohon maaf. Logatnya jadi logat kayak saudara. Bukan kasur, kasur. Fa di ujung lidah. Fa, fi, fu, bat. Ini sama dengan zal, sama dengan lo. Coba. Dzadzi dzubal. Ujung lidah diapit. Dzadzi dzubal. Dhalli dzubal. Fafi thubas. At-takatsur. Nah, awas. Saya gak mau dengar lagi kasur, tapi kasur. Kemudian roknya tebal, bukan takatsur, tapi takatsur, diangkat. Sur. Lidahnya angkat ke atas, bukan dimonyongin ya, diangkat. Takatsur. Alhaakumut takatsur. Lagi. Iya, coba ibunya bareng semua. Sekali lagi. Iya, tinggal ta sama kaf keluarkan hamasnya. Ta ka. Anginnya keluarkan. Alhaaku hamas tuh. Alhaaku muttakatsur. Takatsur. Ada angin. Ta ka. Ya. Bapaknya bareng. 1 2 3. Lagi. Rohnya angkat. Sur. Ditahan di atas, ditempel. Sur. Jangan dilepas gini. Sur. Nah, jangan digelar gini, jangan. Diangkat. Sur. Angkat lidahnya. Sur. Bareng semuanya. Alhaakumut takatsur. Ya. Ayat 2. Hatta zurtumul maqabir. Bukan jur tapi zur. Mirip dengan z. Zazizubaz. Hatta zur. Rohnya angkat. Roh itu kan ada berapa? Berapa hukum? 3 ya. Tebal, tipis, tebal tipis. Gimana Ustaz, bingung. Tebal, tipis, dan 2 wajah. Boleh tebal, boleh tipis. Mana yang tebal? Perhatikan. Ro yang berharokat fathah atau domah itu harus tebal. Mana yang tipis? Ro yang berharokat kasroh atau ya yang sukun. Ya, tipis. Ir, maqabir, tipis. Bir. Nah, jangan maqabir, biru. Nah, ini salah. Ya. Nah, hatta zur itu domah. Ro sukun didahului oleh domah. Berarti mufakham, dibaca tebal. Bacanya hatta zur. Zur. Ya. Jangan zur. Zur, ini salah. Angkat zur. Ro-nya 1, R-nya 1. Hatta zurtumul. Balik mulnya ke belakang. Mu maju ya, domah. Mu tarik ke belakang ke lam. Mul. Mul. Tumul. Tumul. Bukan begini. Tumul.
tumul. Ini salah. Hatta zurtumul. Nah, ini salah. Yang benar tarik ke lam. Hatta zurtumul maqabir. Tuh, dua. Ya. Zur itu kata ziarah. Ziarah itu kata ya. Tapi artinya sama, masuk ini ya. Sampai masuk ke kubur. Nah, enggak pakai dakhala enggak ya? Dakhala kan masuk juga. Ya dakhulu. Tapi pakai zur, jadi kata ziarah kubur. Nah, ziarah kubur, masuk ke kubur. Jadi kalau ziarah itu masuk. Ya. Ziarah kubur. Terus ayat 3. Kalla sawfa ta'lamun. Yang semangat, ya. Yang semangat, biar cepat bisa. Gampang ya, gak ada masalah. Paling di ain. Banyak yang baca tak gitu ya. Harusnya ta. Tarik ke tengah tenggorokan. Ta. Coba ta. Kayak di mana di Al-Fatihah kan ada yang baca gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na. Nah, ini salah. Harusnya apa? Iyyaka kain. Au ba. Sama ini. Saufa ta. Bukan saufa ta. Nah, ini jahar salah. Pasti salah, dan kalau sudah salah pasti salah juga artinya. Pasti itu. Udah pasti salah. Kalla saufa. Fa. Dia bukan pa, bukan peyem, tapi feyem. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kafnya pakai hamas kafnya, Bapak Ibu. Kalla, bukan kalla tapi kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Kemarin saya mendengarkan imam bacanya itu bukan waw tapi u. La taraun gitu. Imam masjid. Ya, di sana bukan di sini ya, di sana. Bukan di sini, di sana. Ada yang baca la taraun gitu bacanya. Diganti jadi hamzah. Ya, wow, jangan merubah. La tarawun al-jahim. Nah, ada yang ja-nya salah. Bukan ja salah itu. Jangan ada angin. Bersih. Jakarta. Jarum. Jaji jubanje. Jujan jani jajana minal mujani majijan jani jaji jubaja jujang jani jajana minal mujani majijan jani satukan
Jaji juba jajujang jani jajana minal muji maji jang jani ja. Coba ibu, biasa ibu mah pinter nih. Jaji juba jujang jani jajana minal muji maji jang jani ja. Kalau bisa cepat berarti kalah bawel sama saya. Kalah bawel sama saya. Iya. Baik, jadi jangan jahim itu salah, tapi jahim. Ulang lagi. La tarawunnal jahim. Ingat-ingat ya, jangan lupa lagi. Ini ngaji barho ini mah. Tahu barho? Bubar poho. Di sini paham. Bubar sedikit ke sana. Lupa. Itu namanya barho, Pak. Pesawat. Barho bubar poho. Aduh. Ini bahasa serapan, Pak. Nah, biar belajar yang orang Jawa biar belajar Sunda. Nah. Siap. Ayat berikutnya sama, cuma ditambahan thumma. Thumma la tarawun, sama itunya. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, suaranya makin rendah ini. Capek ya? Belum ngopi kayaknya nih. Aduh. Saya makin naik malah. Naikin. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, awas jangan summa tapi thumma, tempel. Thumma kayak mau digigit. Ya. Waktunya habis. Kita satukan dulu ayat 1 sampai 8 ya. Tadi maknanya sudah, silahkan diamalkan. Pakai sholat. Ya, nanti ada ujian. Ya, ujian nanti dari Anas. Ya. Siap-siap. Ada ujian dari Anas. Ya, isti'adah lagi. Dari isti'adah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Akbar. Gitu. Ada coba? Ya, nanti simak lagi di YouTube. Ya. Ditonton YouTube-nya. Ulang lagi, jangan lupa di-subscribe. Ya. Baik, udah jam 6. Bapak Ibu, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita cek lagi bulan depan ya. Kita cek sebulan ditinggalkan.
Dikasih PR, dipraktekkan nggak? Nanti kalau baca kembali kasur lagi. Saya balikin ke kasur. Ya. Ya, ikhwan fillah, ya ikhwani wa rahmati rahmatullah. Kita cukupkan sampai sini dulu untuk pertemuan di bulan ini, ya, kajian rutin bulanan kita. Semoga kita bisa kembali ya nanti di bulan-bulan berikutnya. Semoga sehat panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit cepat diangkat penyakitnya tanpa kurang apapun, sehat kembali. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata dari keawaman pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.